Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nelly Juliani dari program studi Teknik Sipil. Pada hari ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan tugas besar dua bangsa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Latar belakang. Bahasa mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang. Oleh karena itu, dengan menggunakan bahasa, seseorang dapat mengekspresikan dirinya, sehingga fungsi bahasa sangat beragam. Bahasa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahasa berperan sangat penting. Oleh karena itu, bahasa merupakan simbol yang dihasilkan oleh alat ucap yang biasa digunakan oleh sesama masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua aktivitas masyarakat menggunakan bahasa, baik berbahasa secara lisan maupun tulis dan bahasa tubuh. Bahkan saat kita tidur pun tanpa sadar kita menggunakan bahasa yang kita gunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Pembahasan. Fungsi dan peran bahasa dalam pembangunan bangsa Indonesia adalah fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa terdapat dalam pernyataan sikap bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, hal ini merupakan perwujudan politik bangsa Indonesia yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan nasional. Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menyatukan berbagai lapisan masyarakat ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga mencapai puncak perjuangan politik sejalan dengan perjuangan politik bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini dibuktikan dengan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dari dapat kita lihat pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Lihat juga hasil amandemen Undang-Undang Dasar 45 Agustus 2022. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kenyataan sejarah itu berarti bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan yang telah berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antar suku, daerah, dan budaya. Bahasa Indonesia juga berperan penting untuk menentukan sebagaimana alat komunikasi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang juga diartikan bahwa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Ada kedua kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia dalam bahasa nasional, dan yang kedua, bahasa Indonesia dalam bahasa negara. Bahasa Indonesia dalam bahasa nasional yaitu yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, sebagai alat pemersatu, sebagai alat perhubungan antara suku, antar daerah, dan budaya. Dua, bahasa Indonesia dalam bahasa negara yaitu bahasa sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Lalu, sebagai pengembang kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa.
Yang pertama adalah sebagai ilmu pengetahuan, sebagai teknologi, lalu seni. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan daerah kota dan kabupaten mencakup semua kewenangan pemerintah, kecuali kewenangan dalam bidang politik, luar negeri, pertahanan dan keamanan, pertahanan moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan di bidang lain. Di sini kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai ilmu pengetahuan teknologi. Dan seni ipteks. Ipteks berkembang terus berjalan dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Perkembangan ipteks yang ada di dalam perkembangan teknologi komunikasi dan informasi seperti internet, email, e-bisnis, e-commerce, TV edukasi, dan lain-lain. Melaju dengan pesat, terutama memasuki abad ke-21 sekarang, bahasa Indonesia memiliki dua sifat utama yang menguntungkan, yaitu yang pertama adalah bentuk yang sederhana sehingga mudah dipelajari, dan yang kedua, kelenturan atau fleksibel untuk dikembangkan. Hal ini didukung oleh latar belakang sejarah kebahasaan yang kuat. Kaum cendekia yang hidup pada zaman kemerdekaan pun pada umumnya yakin bahwa bahasa Indonesia mempunyai kemampuan berkembang luas dengan cepat di tanah air, dari Sabang sampai Merauke. Dan Cerkar misalnya, berkeyakinan bahwa bahasa Indonesia dapat menggantikan kedudukan bahasa Inggris di Asia. Kesimpulan dan saran. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di wilayah NKRI adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam pembangunan bangsa yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakaiannya yang berasal dari berbagai ragam suku daerah. Bahasa Indonesia juga berperan penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, yang akhirnya mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam pembangunan bangsa. Lalu saran dari saya adalah, kita sebagai kaum intelektual, kita harus menjaga bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang dapat mempersatukan berbagai kelompok masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia agar tercapai pemakaian yang cermat, tepat, dan efisien. Berikut adalah informasi dari saya tentang presentasi tugas besar 2 bahasa Indonesia yang membahas tentang bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan bahasa yang telah saya buat dalam presentasi tersebut. Terima kasih.